Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur merupakan salah satu proyek terbesar yang pernah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Digagas sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk dan infrastruktur di Jakarta, IKN diharapkan menjadi pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan. Namun dengan pergantian rezim di tahun 2024, muncul kekhawatiran baru mengenai kelangsungan proyek ini. Apakah IKN akan terancam mangkrak di bawah kepemimpinan yang baru? Proyek IKN diluncurkan dengan ambisi besar, yaitu menciptakan ibu kota yang ramah lingkungan, berteknologi tinggi dan menjadi contoh tata kelola perkotaan di masa depan. Proyek ini melibatkan investasi besar-besaran dengan target pembangunan yang bertahap, dimulai dari infrastruktur dasar hingga pusat-pusat pemerintahan dan bisnis. Namun di balik rencana ambisius ini, tantangan besar menghadang. Salah satu tantangan utamanya adalah soal pendanaan. Meski pemerintah telah menjamin bahwa sebagian besar pendanaan akan berasal dari sumber non-APBN, seperti investasi swasta dan publik, realisasi investasi tersebut masih belum sepenuhnya jelas. Perubahan politik di tahun 2024 dapat memperlambat atau bahkan menghentikan aliran investasi ini, terutama jika pemimpin baru memiliki prioritas yang berbeda. Pergantian rezim dalam politik Indonesia seringkali membawa perubahan arah kebijakan. Tidak jarang proyek besar yang digagas oleh pemerintahan sebelumnya terhenti atau bahkan ditinggalkan oleh rezim yang baru. Kekhawatiran ini juga mengemukakan terkait dengan masa depan IKN. Pemimpin baru dapat memandang proyek IKN sebagai warisan yang terlalu berat untuk dilanjutkan, mengingat besarnya biaya dan kompleksitas pembangunan. Ada pula kekhawatiran bahwa pemimpin baru akan memilih untuk memusatkan perhatian pada masalah yang lebih mendesak seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi, ketimbang meneruskan proyek jangka panjang seperti IKN. Meski tantangan-tantangan di atas nyata, bukan berarti proyek IKN sepenuhnya terancam mangkrak. Banyak yang berpendapat bahwa proyek ini sudah berjalan cukup jauh untuk dihentikan begitu saja. Selain itu, proyek IKN tidak hanya tentang memindahkan ibu kota, tetapi juga merupakan bagian dari visi jangka panjang pembangunan Indonesia yang lebih merata. Namun kunci utama kelangsungan proyek ini terletak pada dukungan politik dan ekonomi dari rezim yang baru. Jika pemimpin baru mampu mempertahankan komitmen terhadap proyek ini, sambil mengatasi masalah pendanaan dan memastikan keberlanjutan lingkungan, IKN masih berpeluang untuk sukses. Namun akhirnya teka-teki tersebut dijawab oleh Ketua Satuan Tugas Satgas Perumahan Hashim Joyo Hadikusumo yang sekaligus adik Presiden Prabowo. Menurut Hashim, Prabowo Subianto tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Hashim menyampaikan pembangunan IKN akan terus berjalan di era pemerintahan Presiden Prabowo. Salah satu buktinya yakni dengan akan ditunjuknya mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN. Menurut Hashim, pembangunan IKN ini akan dilanjutkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai, sebelum benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Jadi IKN akan diteruskan dengan sarana-sarana dulu yang harus dilengkapi. Soalnya kemarin, ternyata sarana-sarana dan prasarana belum lengkap, kata Hashim.